Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat pendidikan Islam. Kami akan membahas tentang metode pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu Ulfia Diana Nafisa, yang kedua Cindy Auliasari, dan yang ketiga yaitu Fatimah Rahmatul Umma. Metode pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam ada metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hakikat, kedua prinsip, dan ketiga yaitu macam. Dalam hakikat, metode pendidikan Islam memaparkan tentang pengertian dan ciri metode pendidikan. Di dalam prinsip-prinsip metode pendidikan Islam memaparkan hal-hal yang menjadi pokok pemikiran dasar dalam metode pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu macam-macam. Dalam macam-macam metode pendidikan Islam memaparkan tentang beberapa cara yang terdapat dalam metode pendidikan Islam. Pengertian. Menurut bahasa, metode pendidikan memiliki arti yaitu berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode pendidikan menurut istilah adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang sudah ditentukan. Dalam metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang ditentukan. Menurut tokoh Abu Dinata pada tahun 1996, dalam bahasa Arab, kata metode diungkap dalam berbagai kata, misalnya al-thoriqah yang berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau mediator. Namun, yang dekat dengan pengertian metode adalah al-thoriqah yang berarti jalan. Tokoh menurut Mara Gustam pada tahun 2014 adalah seperangkat cara atau jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan atau menguasai kompetensi menuju terwujudnya kepribadian muslim. Selanjutnya ada prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Prinsip-prinsip metode pendidikan Islam sendiri terbagi menjadi 9 prinsip. Yang pertama, motivasi. Diarahkan untuk dapat memberikan dorongan agar peserta didik lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, perhatian. Membangkitkan perhatian peserta didik agar tertarik terhadap persoalan yang disampaikan. Yang ketiga, peragaan. Memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mendemonstrasikan perolehan. Yang keempat, apersepsi. Diarahkan untuk menjadi saran penghubung dengan apa yang pernah dikenal peserta didik sebelumnya. Yang kelima, individualitas. Diarahkan untuk dijadikan sebagai sarana penghubung dengan bakat dan karakter masing-masing peserta didik. Yang keenam, konsentrasi. Diarahkan untuk dijadikan pusat daya konsentrasi peserta didik. Yang ketujuh, korelasi. Diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai sarana penghubung mata pelajaran satu dengan yang lain. Yang kedelapan, sosialisasi. Diarahkan untuk sebagai sarana penyesuaian dengan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, penilaian. Diarahkan untuk dijadikan sebagai sarana dalam memantau, menilai, dan merekam keaktifan peserta dalam partisipasi pembelajaran. Dasar metode pendidikan Islam. Dasar metode pendidikan Islam sendiri terbagi menjadi 4 dasar. Yang pertama, dasar agama, yang kedua, dasar biologis, yang ketiga, dasar psikologis, dan yang terakhir, dasar sosiologis. Menurut dasar agama, proses pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, maka semua yang dilakukan dan digunakan harus berdasarkan ajaran agama Islam untuk menghasilkan output yang bernilai agama. Yang kedua, dasar biologis. Semakin dinamis perkembangan biologi seseorang, dengan sendirinya akan meningkatkan pula intelektualnya. Yang ketiga, dasar psikologis. Perkembangan psikologis peserta didik harus menjadi dasar pertimbangan dalam memilih dan menggunakan metode. Dan yang terakhir, dasar sosiologis. Interaksi seseorang dalam masyarakat akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Ciri-ciri metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam sebagai pengantar kepada tujuan dikatakan baik menurut filsafat pendidikan Islam apabila memenuhi beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari jiwa dan akhlak Islam yang mulia. Yang kedua, bersifat luas
dan dapat menerima perubahan sesuai dengan suasana dan keadaan proses pendidikan. Yang ketiga, menghubungkan antara teori dan praktik, antara belajar dan amal, dan antara hafalan dan pemahaman. Yang keempat, menghormati hak dan kebebasan pendidik untuk memilih metode. Yang kelima, menekankan kebebasan peserta didik untuk berdiskusi, berdebat, dan berdialog dengan cara yang sopan. Yang terakhir, yaitu menghindari dari cara-cara mengajar yang bersifat meringkas. Adapun macam-macam metode dalam pendidikan Islam, di antaranya 1. Metode kisah, yaitu pemberian materi pembelajaran melalui kisah atau cerita. Yang kedua, metode dialog atau hiwar, yaitu pemberian materi dengan kombinasi pertanyaan untuk mengekspresikan keyakinan peserta didik. Yang ketiga, metode amsal, yaitu pemberian materi dengan membuat suatu perumpamaan atau contoh. Yang keempat, metode teladan, yaitu pemberian materi dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos. Yang kelima, metode pembiasaan, yaitu pemberian materi berupa pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, metode ibroh dan mau'idhah, yaitu menghantarkan maksud pengetahuan dari pengetahuan konkret menuju pengetahuan abstrak, baik dari renungan maupun pemikiran. Yang terakhir yaitu metode taghrib atau tarhib, yaitu pemberian materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan. Kemudian, fungsi metode pendidikan. Yang pertama yaitu mengarahkan keberhasilan belajar. Metode pendidikan memiliki peran dalam mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang. Kedua, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, yaitu metode pendidikan berperan untuk mempermudah kegiatan belajar bagi peserta didik dengan melakukan penyesuaian metode yang menurut mereka tepat untuk digunakan. Yang ketiga, mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan kelompok. Metode pendidikan memiliki peran dalam mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi antar peserta didik. Ini yang terakhir, memberi inspirasi pada peserta didik dengan proses hubungan serasi antara pendidik dan peserta didik yang seiring dengan tujuan pendidikan Islam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.